Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cupang Metal untuk teman-teman semua. Baiklah, saat yang ditunggu-tunggu sudah tiba. Jadi kemarin saya ada beli ikan cupang nih guys, di salah satu market online. Tanggal 25 Mei pengirimannya ya. Dan ini tanggal 29 udah sampai dengan menggunakan jasa pengiriman ID Express. Dan ini adalah pertama kali saya dikirimin barang dengan menggunakan ID Express. Sekarang kita lihat boxnya ya. Nah, jadi kalau teman-teman biasa beli ikan, biasanya ada bunyi-bunyi kayak gini nih. Bisa diisi beras, jagung, atau apapun juga. Nah, biasanya kalau ikannya ada bunyi-bunyi kayak gini, berarti dia nggak pakai karantina ya. Kenapa nggak pakai karantina? Ya ini alasannya macam-macam. Oke, sekarang kita coba buka aja. Jadi buka pelan-pelan dan kita sambil lihat packingannya guys ya. Terus apakah ikannya hidup sampai di sini selama 4 hari dalam perjalanan. Biasanya untuk pengiriman yang bagus itu pakai styrofoam ya, karena dengan styrofoam kondisi di dalam itu bakal stabil ya, jadi nggak kepanasan ikannya. Oke, ini nggak pakai styrofoam ya, teman-teman lihat nggak ada styrofoam. Styrofoamnya ada dipakai untuk ganja, tetapi memang dikasih space ya. Space di sini memang untuk menghindari plastik ikan ini tidak menyentuh badan kotak ya. Kalau menyentuh badan kotak kena panas ya, nanti jadi panas juga nih. Sekarang kita lihat ikannya. Oke guys, ini ikannya bagus banget nih guys ya. Jadi yang saya beli ini ada 4 ekor guys ya. Ini 1 2. Oke, 1 mati nih guys, karena ikannya udah gede nih guys ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mudah-mudahan yang lainnya hidup ya guys. Oke, ini hidup. Jadi saya beli itu kemarin ada 2 jantan dan 2 betina. Oh, ini udah hampir mati juga kayaknya guys ya, karena airnya nih udah kotor banget nih. Ini nggak tahu apa dipuasain apa enggak ya. Biasanya kalau kita mau kirim ikan itu mesti dipuasain biar ikan itu nggak pup. Tapi kalau teman-teman lihat di sini, ini kondisi airnya kotor ya guys ya. Artinya mereka ini pup, dan pupnya itu hancur di air jadi amonia, kemudian meracuni ikan, jadi ikannya mati. Ya nggak apa-apa lah, yang namanya juga pengiriman nyebrang pulau ya, dan kondisi berhari-hari. Tapi sebenarnya ini bisa diminimalisir kematian ikan ini ya. Memang tergantung sellernya juga sih, masing-masing bisa aja punya cara yang berbeda, atau mungkin bisa aja nih memang udah ajalnya ya, kita nggak tahu. Tapi terima kasih buat sellernya, ikan mati ini nggak masalah. Nah, sekarang kita cerita dulu nih kenapa saya beli ikan ini. Jadi ini ikan jenis Avatar Copper Gold, dan ini saya belinya tapi yang versi base goldnya guys, karena ini lebih murah. Kalau kita beli yang udah jadi mutasinya ya, wah itu pasti harganya mahal guys. Harganya ini 1 ekor 15.000 guys. Lumayan murah banget ya. Untuk 4 ekor saya beli 60.000 ya, tapi ini hitung-hitung dapat 3 ekor nggak masalah. Oke guys, ini tempatnya udah saya siapin ya. Ada 3 buah soliter kecil ya. Sebenarnya kalau nggak saya review sih, saya langsung masukin di soliter yang lebih gede ya. Cuman kita kan mau lihat ikannya dulu ya. Saya mau kasih tunjuk ke teman-teman semua dulu. Sekarang untuk airnya biasa aja guys ya. Kita gunakan air baru yang bersih. Jadi sini gunakan air ledeng yang sudah diendapkan 2 hari. Campur garam secukupnya dan sedikit ngetilin dulu ya guys ya. Oke guys, kalau udah ready, ini ikannya kita perlu lakukan proses aklimatisasi dulu ya. Ini udah mabuk ikannya guys ya. Ini insangnya udah kebuka, udah mangap-mangap nih guys. Waduh. Jadi gerak cepat aja deh. Ini masukin ikannya masing-masing di soliternya ya. Ini fungsinya untuk apa ya? Ini untuk menyesuaikan suhu supaya nanti ikannya itu nggak terkejut guys. Jadi jangan langsung dicemplungin ya. Dia bakal terkejut nanti ikannya dan bisa menimbulkan stres. Nah, dan proses aklimatisasi ini bisa kita berikan kurang lebih 15 menit ya. Lebih lama lebih bagus sebenarnya, tapi minimal 15 menit itu udah cukup. Oke guys, ini udah hampir 15 menit ya. Sambil saya mau bahas sedikit tentang packingan ikannya ya. Dan jadi karena ini ikannya besar guys ya, kalau
menurut saya lebih baik pada saat kita packing ikan yang udah size-nya yang seperti ini ya guys ya. Jangan menggunakan wadah yang terlalu kecil kayak gini. Ini kan wadahnya plastik es kayak gini nih. Kalau ikan lagi posisinya datar seperti ini plastiknya, ya nggak masalah, dia bisa berenang. Tapi pada saat kita seperti ini, dia akan menekuk-nekuk guys. Nah jadi ini bisa saja jadi penyebab ikannya itu mati guys ya, karena nggak punya ruang untuk bergerak gitu. Nah biasanya kalau misalnya airnya itu masih bersih ya guys ya, ini bisa dicampur aja langsung ke air yang baru. Tapi ini karena airnya kotor, maka kita nggak usah sertakan airnya guys ya. Menyertakan air lama itu sebenarnya juga salah satu proses penyesuaian parameter air ya, biar nggak terkejut. Dan seperti teman-teman lihat, ini plastiknya dilapis dua ya. Oke, kita masukin yang ini dulu. Bismillah. Terus yang ini jangan biarin ngedok dulu ya, biar dia istirahat sebentar dulu. Nanti kalau kondisinya udah fit, baru kita coba lihat secara close up ya guys. Oke, jadi setelah kita udah menangani ikan ini dengan memasukkannya ke dalam soliter, penanganan selanjutnya adalah kita biarin saja ikannya sampai stabil. Kemudian jangan dikasih makan dulu guys ya, biarin aja dulu sampai stabil. Dan kita bisa berikan makan paling enggak ya sekitar beberapa jam setelah ini ya. Jadi ini misalnya jam 12 siang, saya bakal kasih makannya nanti malam ya. Tapi mesti lihat dulu kondisinya. Kalau masih kira-kira nggak aktif ikannya, jangan dikasih makan dulu. Bisa jadi besok saya kasih makannya. Jadi kita lihat dulu perkembangan ikannya. Yang penting ikannya udah stabil dulu, udah bergerak lincah, dan kelihatan baik-baik saja ya guys ya. Dan ini karena ikannya kondisinya secara fisik sehat, dalam artian nggak ada penyakit ya, nggak ada white spot, nggak ada penyakit ya yang lain kayak sickness ataupun kolumnaris dan sebagainya. Jadi ini tidak ada penanganan yang lain lagi. Kita biarin aja. Oke guys, saya rasa sampai di sini aja dulu videonya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jika ada pertanyaan, kritik, saran, pendapat dan lain-lain, silahkan tulis aja di kolom komentar. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.